Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan mengampuni Al-Imam Nawawi beserta keluarga seluruh ulama. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menjaga, melindungi, merahmati, memberikan kesehatan kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum, dan semoga Allah memberikan rahmatnya kepada kita semua. Izin bertanya Ustadz mengenai teman saya yang sekarang sedang tertimpa musibah dan sedang kebingungan. Beliau kemarin dapat kabar kalau teman kerjanya dulu meninggal dunia secara mendadak atau bunuh diri. Jadi teman kerjanya bunuh diri. Alhamdulillah afani wabtalahu biafadhalani ala kathir min khalqat tafdila. Beliau sangat terpukul dan bingung harus apa, karena katanya sebelum meninggal seminggu yang lalu temannya ini sering bilang mau bunuh diri. Saking kesalnya ditanya terus, awalnya sudah dinasihatin, tapi karena seringnya bilang seperti itu, saking kesalnya beliau pernah bilang, ya udah, kalau ingin mati, mati aja. Setelah dapat kabar temannya meninggal, beliau takut kalau itu disebabkan kata-katanya Ustadz. Beliau sekarang lagi di rumah duka dan butuh banget nasihat Ustadz, apa yang harus beliau lakukan. Mohon berikan nasihat, semoga pertanyaan ini dijawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum barakallahu. Hadirin Allah muliakan, kita tuh harus mengerti bahwa manusia itu diciptakan lemah. Wa khaliqal insanu dha'ifa dalam surat An-Nisa ayat 28. Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Dan salah satu bentuk kelemahan manusia itu lemah dalam mendengar sesuatu. Manusia itu sangat rapuh kalau udah mendengar sesuatu. Bahkan hadirin yang Allah muliakan, fakta bertahun-tahun tuh bisa hancur gara-gara mendengarkan sesuatu yang ilusi. Jadi bukan hanya sesuatu yang nggak ada gitu. Ini fakta depan mata. Itu bisa hancur berantakan di dalam diri kita ketika kita mendengar sesuatu yang berbeda dengan fakta itu. Ya simpel aja lah, misalnya ada pasangan dalam sebuah rumah tangga yang sangat baik, sangat harmonis, sangat menjaga suaminya, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjalankan tugas sebagai suami dengan baik. Tapi suaminya memang kerjanya harus dinas dan nggak ngapa-ngapain. Ketika jauh dari keluarga merasa diawasi oleh Allah, muraqabatullah dan seterusnya. Pokoknya nggak ngapa-ngapain suaminya. Yang jadi masalah istrinya misalnya punya teman atau pihak yang nggak baik, dan pernikahan mereka misalnya udah 20 tahun lah, 20 tahun menikah. Terus sekali lagi ada orang atau ada teman istrinya datang ke istrinya, lalu kata teman istrinya tersebut, mohon maaf ya mbak, aku tuh sebenarnya gak mau bicara ini gitu loh, tapi kayaknya aku harus kasih tau mbak gitu loh. Kira-kira perempuan kalau dikasih kalimat gitu responnya gimana? Penasaran. Terus kata orang itu, tapi nggak jadi deh mbak, nggak jadi gitu, aku takut gitu, tapi kayaknya aku harus kasih tau mbak gitu. Terus dipimpong nih perempuan sampai akhirnya dia bilang, mohon maaf ya, suami mbak itu punya atau suami mbak tuh bermain ketika
ketika di luar. Dan ya player gitu, jadi main sama perempuan ini, main sama ini, sama. Kira-kira kesetiaan yang dibangun sama 20 tahun itu gimana perasaan? Berantakan. Padahal itu bohongnya minta ampun, hoax sudah, hoax. Kan ada bukti juga, dia nggak kasih bukti sama sekali, dia cuma bilang gitu aja. Sama mbak itu bermain di luar. Atau nggak usah dinas lah, kalau dinas pintu kemungkinannya besar, nggak usah deh, semuanya di situ-situ aja. Atau nggak usah ke kantor, suaminya kerja di rumah. Ya namanya teman-teman walaupun kerja di rumah mungkin ada 1 ke 2 kali pergi. Mohon maaf mbak, suami mbak tuh punya ini di luar. Pertama berusaha nyangkal, nggak mungkin lah suami kan gini, ya mbak kayak nggak tahu laki-laki aja, ya, titik gitu, nggak dibeberin fakta, cuman bilang mbak kayak nggak tahu laki-laki aja. Dan emang mbak ini nggak tahu laki-laki juga. Itu 2 kalimat itu bisa berantakan semua. Makanya kan kita diperintahkan menjaga pendengaran, bukan hanya jaga lisan, karena kita tuh lemah, selemah itu gitu loh. Dan kita seringkali nggak ngerti diri kita sendiri atau sok kuat, akhirnya bermain, dimainin gitu. Jadi hadirin Allah muliakan. Jadi poin saya tuh hati-hati dalam bicara, benar-benar hati-hati dalam bicara. Kita mungkin anggap pembicaraan kita angin lalu, itu yang dengar diresepin sama dia. Apalagi dalam kondisi nggak stabil. Orang kalau udah bilang kayaknya aku mau bunuh diri, itu kan dia nggak ngejok hadirin. Dia benar lagi goncang. Gak boleh bicara seperti itu. Kita harus bicara hal positif, kita harus kasih harapan, kita bilang ini. Dan coba tanya orang-orang yang punya pengalaman ingin mengakhiri hidupnya, ingin bunuh diri. Pengalaman saya yang terbatas ya, itu emang dibisikkan syaitan udah. Dan clear dibisikkan syaitan. Teknisnya diajarin sama syaitan. Gitu. Ambil ini, nanti ada yang itulah, nanti itu. Dibisikin. Bukan halu apa, bukan apa, bukan kayak nyata atau enggak nyata ya, enggak. Atau sebatas kayak dapat ilham, enggak, dibisikin. Dan itu kan kemampuan syaitan. Masih ingat riwayat ketika Imam Ahmad mau wafat meninggal dunia, lalu syaitan bicara dengan Imam Ahmad, sekarang Anda sudah aman dari saya. Kata Imam Ahmad, belum. Sampai saya wafat husnul khotimah baru saya aman dari Anda. Jadi berat gitu loh. Nah, jangan ditambah lagi sama kita. Ya udah kalau mati mati aja. Ya double udah. Dari jinnya begitu, dari manusianya begitu. Makanya banyak-banyak bersyukurlah ketika kita nggak di nggak terjerumus sampai titik itu nggak mudah hadirin. Dan solusinya kan jelas dalam agama, jangan diikutin. Makanya kata Allah, wala tattabi'u khutuwati syaitan, Anda jangan ikuti langkah-langkah syaitan. Jangan, langkah pertama itu jangan diikuti langkah kedua, jadi langsung cut di awal udah. Makanya kan dalam hadis yang para sahabat, ada sahabat yang mengeluh kepada Nabi SAW, dia diganggu oleh syaitan sampai ke hal-hal yang nggak pantas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Nabi SAW? Dzaka sarihul iman.
itu inti dari keimanan. Apa keterangan ulama tentang hadis ini? Kata para ulama, itu inti keimanan jika dihentikan di awal. Tapi kalau dibiarkan was-was itu masuk, bisikan, kan bisikan, makanya kan bisikan, nyerangnya kan pendengaran. Kalau bisikan itu masuk, oh berantakan orang tuh hadirin. Itu harus di-cut di awal. Dan harus dialihkan ke zikrullah, berzikir, mendengarkan ilmu, mendengarkan Al-Quranul Karim. Makanya pendengaran kita tuh lemah. Makanya kita diminta baca Al-Quran dan mendengarkan bacaan Al-Quran. Kita nih. Untuk memperkuat gitu loh hadirin. Jadi ya kita nggak bisa judgement itu, tapi apa yang dilakukan itu rentan hadirin sekalian. Semoga tidak ya, tapi sangat rentan. Dan ini pelajaran mahal harusnya. Karena kalau ada orang mengatakan gitu lalu punya andil, berarti kan dia akan berhadapan dengan orang tersebut di hari kiamat, dan orang itu akan nyerang kita. Dia juga bilang gitu, ya Allah. Aduh, kalau masalah uang 100 rupiah, 200 rupiah panjang di hari kiamat, gimana nyawa hadirin? Makanya hati-hati lisan hadirin, hati-hati lisan. Dan jangan bicara negatif. Di antara hikmahnya ini pelajar, kita nggak tahu kondisi hati orang yang kita ajak bicara tuh kayak gimana. Kalau orang normal aja bisa terpengaruh, apalagi orang lagi gonjang. Makanya kan kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya berkata baik atau diam. Allah Ta'ala alam. Terus yang berikutnya, tobat-tobatan nasuha, minta ampun sama Allah SWT, minta ampun kepada Rabbul Alamin. Dan ambil pelajaran besar. Dan benar-benar jadikan ini sebagai game changer dalam kehidupan, berubah deh. Benar, ini kalau benar ada andilnya, ini masalah panjang di hari kiamat. Masalah panjang di hari kiamat. Tapi ingat, di sisi lain, jangan putus asa terhadap rahmat Allah. La taqnatu min rahmatillah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Az-Zumar, Allah mengatakan, atau Allah berfirman kepada hamba-hambanya yang melampaui batas, la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Dan surat Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri-diri mereka, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, Allah mengampuni seluruh dosa jika seorang itu bertobat. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jangan lupa juga, setelah sebagaimana syaitan ganggu temannya, syaitan akan ganggu dia. Dan dibisikkan lagi bahwa Anda lakukan kesalahan fatal ini, nggak termaafkan, nggak bisa dimaafkan, Anda akan hancur, Anda pembunuh, dia meninggal tuh
Anda yang bunuh dengan kata-kata Anda, dia meninggal tuh karena Anda yang membunuh dengan nasihat Anda. Itu kalau itu kita dengar jelas itu syaitan. Karena kalau kebenaran, maka kalimatnya bukan itu. Kalimatnya adalah apa dalam hadis Muslim? Man yahulu bainaka wa baina taubah. Siapa yang bisa menghalangi Anda dengan taubat? Sebagaimana kalimat ini disampaikan kepada siapa? Kepada pembunuh 99 plus 1 nyawa. Jadi kalau orang yang benar-benar ngebunuh langsung, direct, ngebunuh, bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, bukan 7, bukan 8, bukan 9, tapi 100, kalimatnya adalah man yahulu bainaka wa baina taubah. Dalam hadis Muslim, siapa yang mencegah Anda dengan taubat? Siapa yang bisa halangi Anda dengan taubat? Siapa yang bisa memisahkan Anda dengan taubat? Anda bisa taubat, taubatan nasuha. Lalu bagaimana dengan pihak yang gak ada maksud sama sekali membunuh, dan juga nggak direct juga, lalu mungkin jenuh juga, mungkin capek, mungkin letih, mungkin lagi ada banyak pikiran, dan bisa kalau perempuan mungkin lagi PMS atau lagi haid, atau mungkin lagi nggak nyaman, tiba-tiba dicecar gitu loh. Jadi dicecar lagi, karena masuk ke pembunuhan secara sengaja, secara definisi tidak. Lalu pembunuhan syibul amdin, pembunuhan semi sengaja, nggak masuk ke definisi itu. Lalu pembunuhan secara tidak sengaja pun tidak masuk pada definisi tersebut. Bismillah. Karena kan pembunuhan dalam fikih ada 3, pembunuhan sengaja, semi sengaja, dan tidak sengaja. Dan kalau kita lihat definisi para ulama dengan segala keterbatasan kita ya, insya Allah nggak masuk ke sana. Dan belum tentu juga karena ucapannya, belum tentu. Dan semoga nggak karena ucapannya, semoga. Tapi kalaupun karena ucapannya, segera tobat-tobatan nasuha dan benar-benar rubah diri kita, khususnya lisan kita. Lalu yang berikutnya, bukan hanya artinya lihat hadis kisah pembunuh 99 per 100 nya, 99 plus 1 nyawa itu 100 nyawa. Apa kata alim dalam hadis tersebut yang diceritakan Nabi SAW? Pindah, kata alim, pindah dari negeri Anda ke negeri lain, karena negeri Anda banyak orang jahatnya, dan negeri yang saya rekomendasikan itu penuh dengan orang yang beribadah dan mentauhidkan Allah SWT. Jadi artinya jadikan kejadian ini sebagai momentum perubahan kita. Bahkan bukan hanya berubah secara personal, tapi mencari lingkungan yang benar-benar kondusif. Bukan hanya kita berubah, tapi cari sahabat-sahabat yang bertakwa kepada Allah, sebagaimana nasihat dari dalam hadis Muslim tersebut. Dan semoga Allah ampuni dosa kita. Dan juga terakhir, doakan teman kita yang meninggal dunia tersebut. Doakan semoga Allah ampuni, semoga Allah maafkan, semoga Allah segala macam. Dan bisa juga kita misalnya bersedekah atas namanya, biar dia dapat support juga nanti di hari kiamat. Dan apa yang bisa kita lakukan buat dia lah, gitu loh. Karena kan wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik itu akan menghapus perbuatan buruk tersebut. Jadi karena kalimat kita bisa jadi memudaratkan dia, bisa jadi ya,
maka lakukan hal yang memberikan manfaat kepada dia secara langsung. Itu tadi, doakan. Lalu kalau ada uang, sebagian sedekahkan atas namanya. Semoga Allah memberikan taufik. Wallahu ta'ala alam.